Makanya minta mamin ni'mah, Pak. Bapak punya anak saleh, punya bapak saleh, punya istri saleh. Itu minta mamin ni'mah. Bapak mendidik anak pendidikan tinggi, hebat, tapi tidak saleh, celaka buat kita. Sebab apa yang paling nikmat, Pak? Dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dikumpulkan kita sama anak-anak kita semua yang saleh. Kalau yang iman bisa dikumpulkan, Pak, nanti. Cuman bisa tolak. Kayak saya umpama, maaf ya, punya kakek pemabok. Kakek pemabok contohnya, Pak. Suka main perempuan. Cuma masih ada iman ketika meninggalnya. Insya Allah ketemu di surga. Cuma lambat. Sebab saya di surga itu miqdaru khamsina alfasana. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun satu hari. Maka bapak itu walaupun lupa, tetap kalau kita punya kakek, punya anak yang tidak baik, naudzubillah. Makanya kalau kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu maknanya menurut Imam Hasan Basri, idza ra'aitahum fi ta'atillah, kalau kamu lihat mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Kita mungkin bangga, Pak, anak kita sukses sudah F3. Gajinya gede, tapi durhaka sama kita. Nyakitin kita, Pak. Nyesek di dada habis uang banyak. Apalagi kita meninggal, lebih nyesek lagi di dadanya. Nah ini dari kabdallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hidayah itu Allah kasih kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka hidayah dari Allah ini, Pak, yang sifatnya syiratal mustaqim, sekelas Nabi nggak bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami muliakan para jamaah sekalian, alhamdulillah atas limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan siang kali ini kita semua dapat melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua ibadah kita senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua masuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir kita, yaitu kita sampai masih dalam ayat yang ke-87 min suratul An'am, qauluhu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim, dzalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Wa min abaihim, ini diatafkan, Pak, kepada ayat atasnya, bimana wa faddalna min abaihim, kami lebihkan derajat bapak-bapak moyang mereka. Sejumlah nabi-nabi yang disebutkan di atas, anak-anak keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim, dan kami pilih mereka, kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus.
Bapak sekalian, ayat ini menggunakan kata-kata min. Min itu dalam bahasa Arab Pak, maknanya bisa bermakna at-tab'id, setengah, sebagian. Maka kita lihat secara fakta sejarah, secara historis, itu ayah Nabi belum tentu juga soleh. Kayak wa idh qala Ibrahimu li abihi azar wa tattakhidhu asnaman alihah inni arauka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim pernah mengucap kepada ayahnya, kamu itu saya lihat dan kaum kamu itu dalam kesesatan yang nyata, bisa sesat. Atau Nabi Adam, anaknya itu satu Pak yang jadi Nabi, Shish. Tapi kakak pertamanya membunuh adiknya. Atau lagi Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah mengucapkan mimpinya kepada ayahnya, itu qala Yusuf li abihi ya bati ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innash syaitana lil insani adu. Apa yang terjadi itu? Kamu jangan ceritakan mimpi kamu kepada kakak-kakak kamu. Kamu akan direkadaya, dicelakakan kamu. Betul Pak. Walquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqitu ba'du sayyar. Dicemplungkan ke sumur. Itu kakak-kakaknya, anaknya Nabi. Apalagi Nabi Nuh, anaknya itu Kanan. Maka sebagian, tapi banyak pula nabi-nabi ini itu yang anaknya Nabi, cucunya Nabi. Tapi itu tidak semuanya Pak. Kayak Nabi Ibrahim punya anak Ishak dengan Ismail. Ini betul Nabi ini. Kemudian juga itu kayak sepupuan Yahya Nabi Isa atau kakak adik, tapi yang diangkat duluan Nabi Musa, baru kakaknya Nabi Harun. Beda 3 tahun ini Pak. Jadi sebagian bapak-bapak mereka kami lebihkan derajatnya dalam bentuk kenabian, sama posisi dengan mereka. Wa ikhwanihim tadi itu Pak, ya, jadi saudara. Bisa juga itu adalah keturunan, walaupun tidak langsung. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, dia bukan Bani Israel. Sama kayak Nabi Yunus, itu dia diutus di Nainawa, bukan wilayah cakupan zona Bani Israel. Yunus bin Matta itu di wilayah Nainawa, di wilayah Irak. Apalagi yang atasnya, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Syuaib, ya, itu bukan kaitan dengan Bani Israel. Yang dari itu adalah Bani Israel atau Nabi Muhammad, itu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke bawah. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih mereka, pilihan Pak. Wa hadainahum, dan kami berikan petunjuk kepada mereka, petunjuk yang selalu kita baca, cuman berbeda. Petunjuknya Pak, tadi kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Bimakna itu ad-dinu al-haq wal manhajul qawim. Sistem kehidupan yang yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwam, yang lurus, agama yang benar dan mampu diejawantahkan dalam bentuk manifestasi dalam amal-amal kehidupan. Itu makna siratal mustaqim. Sebab kita bisa tahu al-haq Pak. Siratal mustaqim itu al-haq. Kita tahu al-haq tapi kita tidak bisa untuk melaksanakannya. Makanya orang yang bisa melaksanakan al-haq, rizki itu. Doanya Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Nah, kalau orang bisa melaksanakan ini Pak, itu min tamamin ni'mah. Sempurnanya nikmat. Digolongkan Pak orang tadi itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqul dzalikal fadlu minallah. Keutamaan. Maaf, nikmat dengan fadl Pak, tinggian fadl. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dalam surah Al-Hujurat itu ada itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa aqra'akum kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum rasul fadlan minallahi wa ni'mah. Makanya min tamamin ni'mah Pak. Bapak punya anak saleh, punya bapak saleh, punya istri saleh. Itu min tamamin ni'mah.
Bapak mendidik anak pendidikan tinggi, hebat, tapi tidak saleh, celaka buat kita. Sebab apa yang paling nikmat? Dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dikumpulkan kita sama anak-anak kita semua yang saleh. Kalau yang iman bisa dikumpulkan Pak nanti, cuman bisa tolak. Kayak saya umpama, maaf ya, punya kakek pemabuk. Kakek pemabuk contohnya Pak, suka main perempuan, cuma masih ada iman ketika meninggalnya. Insya Allah ketemu di surga, cuma lambat. Sebab saya di surga itu miqdaru khamsina alfasana. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. 50.000 tahun satu hari. Maka bapak itu walaupun lupa, tetap kalau kita punya kakek, punya anak yang tidak baik, naudzubillah. Makanya kalau kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu maknanya menurut Imam Hasan Basri, idza ra'aitahum fi ta'atillah, kalau kamu lihat mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Kita mungkin bangga Pak, anak kita sukses sudah S3. Gajinya gede, tapi durhaka sama kita, nyakitin kita Pak, nyesek di dada, habis uang banyak. Apalagi kita meninggal, lebih nyesek lagi di dada. Nah ini dari hudallahi yahdi bihi man yasha. Itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hidayah itu Allah kasih kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Maka hidayah dari Allah ini Pak, yang sifatnya siratal mustaqim, sekelas Nabi nggak bisa itu. Nabi tidak bisa menghidayahkan, kasih hidayah kepada pamannya. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasul pun mendapatkan ini Pak. Ini tanpa diupayakan nih. Kalau hidayah kenabian, wa wajadaka dhallan fahad. Sekelas Nabi Lut dengan Nabi Nuh tidak bisa mengimankan istrinya. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahtaini min ibadina shalihaini fa khanatahu. Khianat malah istrinya Nabi Pak. Makanya kalau kita punya istri rada-rada bawel dikit Pak, wajah Nabi Lut, Nabi Nuh kafir. Nggak bisa mengimankan anak Nabi Nuh. Asiyah binti Mazahim tidak bisa mengimankan suaminya. Nabi Musa tidak bisa mengimankan ayah angkatnya. Nabi Ibrahim tidak bisa mengimankan ayahnya. Cuma kalau Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Pak, itu nanti itu minas sholihin, sekalipun zalim di awal. Tapi kalau Qabil, kafir itu. Dalam kitab Hasyiatus Shawi, setelah membunuh, kemudian dia menyembah api. Ketika melihat persembahannya Habil dimakan oleh api dalam bentuk sapi yang gemuk, itu kafir. Makanya sebagian ulama, termasuk yang saya baca dalam kitab Hasyiatus Shawi itu, awwaluman abbadan nar, yang pertama kali menyembah api itu Qabil. Itu embrio agama Zoroaster, Majusi. Baik. Walau asyrabu, ini ayat ini Pak, Masya Allah, khas banget ini. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka saja yang dikasih hidayah itu, yang maksum Pak, kalau mereka, maaf, kalau mempersekutukan Allah, walaupun faktanya nggak ada, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, niscaya lenyap semua amal yang pernah mereka kerjakan. Artinya titik tekannya buat kita. Makanya ada lagi ayat, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekelas Nabi kalau musyrik, andai kata musnah semua amal perbuatannya. Ini andai Pak, sama kayak ayat ini. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Kasih tahu kepada mereka Muhammad, andaikan Allah yang Maha Pengasih itu punya anak, saya yang pertama kali untuk menyembah anak itu. Andai kata, faktanya nggak ada. Ini kalau dalam ilmu tauhid, Bapak harus mengimani
ada satu sifat yaitu ismatun nabi, ismatul anbiya, kemaksuman para nabi dari berbuat dosa. Jadi ayat ini Pak pengandaian kalau Bapak meyakini ada satu nabi berbuat dosa, rusak iman kita, maksum, dan tidak boleh Bapak tarik sisi ini kepada yang lain. Selain nabi tidak maksum. Mau itu sehebat apapun wali tidak bisa, tetap ada dosa. Sebab yang suci dari dosa itu. Bagaimana kemudian Nabi Adam, ini panjang. Panasya walam najidlahu azma, itu kesalahan istihad. Itu bukan sebuah kesalahan. Walaupun di ayat yang lain ungkapannya Allah kayak bentuk kesalahan. Ulaikan ladina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fayyakfur biha haula faqad waqtal nabiyya qawlan laysa biha bikafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang kami berikan kitab, kami berikan hikmah, kenabian. Kalau kenabian itu diingkari oleh suatu kaum, dalam hal ini menurut Ibnu Abbas penduduk kota Makkah yang musyrikin, kami akan menyerahkannya kepada kaum yang lain, yaitu adalah penduduk kota Madinah. Cuman menurut para ulama yang lain, yang menerima Pak bukan orang Madinah saja. Bapak kenal namanya Bilal bin Rabah, asluhu minal Habasyah. Legroid termasuk Barakah Ummu Aiman yang membawa Nabi dari Madinah ketika ibunya meninggal. Yang ngasuh itu ini 6 tahun sampai diasuh oleh kakeknya usia 8 tahun diserahkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib sudah tua. Yang ngasuh keseharian namanya Ummu Aiman dari Habasyah juga. Ada Suhaib bin Sinan Romawi Pak, Eropa itu. Ada lagi Salman Al-Farisi, bangsa Persia, bukan bangsa Arab. Artinya diterima oleh termasuk kita. Kita bukan Arab Pak, tapi kita bisa menerima Islam, mendapatkan hidayah Islam, bin tamamin ni'matul iman wal Islam. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagian Nabi dikasih kitab. Anehnya Bapak kalau mau tahu, semua keturunan Ibrahim. Yang pertama kali suhuf Ibrahim. Suhuf itu lembaran Pak. Anak turunnya semua ini. Makanya kalau kita pengen punya anak soleh, Bapak nggak bisa lepas doa Nabi Ibrahim. Ibnu Khaldun mengatakan begini, tapi saya bantah. Ibnu Khaldun Pak, kesolehan orang tua itu biasanya mandek, termasuk kekayaan mandek Pak di generasi keempat, generasi kelima. Kayak contoh Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, setelah ini mandek. Ibnu Khaldun dalam 4 itu 4 generasi. Orang kaya generasi keempat Pak itu berubah biasanya, tapi saya nggak setuju. Ternyata walaupun di satu generasi terpotong, tapi ke bawahnya lagi sampai Nabi Isa itu Pak. Cuman Bapak jangan ke bawahnya lagi, Bani Israel itu. Ya. Makanya kata Allah begini, ini Bapak nggak usah kaget ya, cucunya orang soleh kok bejat itu. Nggak usah kaget Pak, ini Quran yang ngomong. Tadi yang saya jelasin ada yang lebih ekstrim ayatnya. Waja'alna walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim waja'alna fi dzurriyyati nubuwwata wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Saya utus Nuh Ibrahim, dalam keturunannya itu ada yang dikasih kitab, ada yang dikasih kenabian. Sebagian mereka banyak yang muhtadun, tapi kata Allah wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka malah fasik. Jadi Bapak nggak usah kaget, generasi itu Pak. Tapi kalau Bapak dalam lihat suratul Kahfi, kesolehan kita nurun. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtu kanzul lahum wa kana abuhuma shalih. Ini Bapak yang ketujuh. Kesolehan Bapak yang ketujuh dari pihak ibu Pak, itu pengaruh kepada kita. Jadi Bapak hari ini kalau istiqomah Pak, anak-anak Bapak, walaupun bukan generasi anak kita langsung, generasi pertama, bisa generasi kedua, bisa generasi keempat, dan itu sama untungnya. Mereka mendoakan kepada kita, perbuatan mereka, kita akan dapat saham kesolehan. Baik, kita ambil kesimpulan Pak. Yang pertama, minta ni'mah, masuk Bapak sempurnanya nikmat punya anak yang soleh, punya cucu yang soleh. Saya Pak punya kakek jualan telur Pak di sini. Waktu mondok itu kalau saya pulang setahun sekali nangis kakek kayak anak kecil. Kakek saya nangis, ngedoain dengan sepenuh hati Pak.
Artinya ketika kakek kepada cucu saja segitunya, itu bagaimana kita orang tua Pak punya anak minta min ni'mah. Makanya doa Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana hab lana min. Itu doanya para nabi dan doanya ibadah rahman. Orang kalau ada iman yang kuat Pak, pasti pengen punya anak soleh. Jangan terjebak Bapak punya anak berhasil hebat kalau akhlaknya buruk menyakitkan hati kita. Tapi kita maafin, kalau kita sudah begitu kok 1-2 ada yang menyimpang, wajar. Tapi kita doakan kepada dia, moga-moga bisa berubah. Caranya bagaimana? Sering-sering bacakan Fatihah, yang kedua sedekah atas nama dia. Saya pernah langsung sama orang tua saya, ini saya buka, sebetulnya agak privasi. Saya pernah diajak orang tua Pak ke Mbah Maimun Zubair. Itu anaknya Pak dari 2 istri, semuanya soleh. Ternyata Pak, rahasianya satu. Jangan pernah kasih makan mereka itu dari sesuatu suapan yang sifatnya dari kasab yang haram. Rahasianya Pak. Walaupun dia di DPR dulu, itu gaji Pak nggak dimakan, ngomong langsung, saya dengar langsung. Itu nggak pernah dimakan Pak gajinya, jadi jualan di pondok sama santri itu untuk nafkah anak-anak. Yang paling tinggi Pak nilainya. Yang selanjutnya ternyata kesolehan kita belum tentu pengaruh, belum tentu ya, saya ulangi lagi. Walaupun dalam suatu kaf itu solahal aba, yaqtadi ila solahil abna. Solehan orang tua akan menuntut kesolehan anak, ini yang kita pegang. Tapi kalau kita sudah lakukan, nah itu tadi fakta-fakta sejarah yang tadi saya sebutkan. Kedekatan itu belum tentu. Bapak dekat dengan orang tiap hari Pak, ini belum tentu kasih pengaruh itu. Tapi kalau Bapak kumpul dengan orang soleh, pengaruh itu. Bapak ketemu sekali 2 kali orang soleh Pak, pengaruh rohani kita. Tapi Bapak milih lingkungan tiap hari dekat, mujalah satu tolihin bukan solihin, pengaruh. Dan itu akan menjadi musuh buat kita. Sering-sering kumpul orang soleh, doa menjadi orang soleh, doakan anak-anak kita Pak menjadi orang-orang yang soleh. Kesolehan mereka kalau sama dengan kita, Allah akan kumpulkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur